Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Fransa Putra dari Prodi Ekonomi Pembangunan kelas E dengan NIM B101123 B1011231194. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Pontianak. Saya di sini akan menjelaskan tentang salah satu materi mata kuliah dari mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis, yaitu tentang indeks kepercayaan. Sebelum itu, apa sih itu indeks kepercayaan? Menurut indeks kepercayaan juga dikenal sebagai Consumer Confidence Index atau CCI, adalah indikator ekonomi yang dirancang untuk mengukur optimisme atau pesimisme konsumen terhadap kondisi perekonomian suatu negara. Dalam konteks ini, indeks kepercayaan konsumen mencerminkan tingkat keyakinan konsumen mengenai kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi konsumen dalam periode yang akan datang. Indeks kepercayaan konsumen dipantau oleh banyak pihak dan dapat berdampak menengah tinggi terhadap pergerakan mata uang suatu negara. Karena tinggi rendah minat konsumen untuk berbelanja dapat mempengaruhi aktivitas bisnis dan industri di suatu negara, sehingga secara tidak langsung berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi. Menurut para ahli, indeks kepercayaan konsumen dan masyarakat memiliki peran penting dalam menentukan keadaan ekonomi suatu negara. Indeks kepercayaan ini digunakan sebagai indikator yang membantu menentukan keadaan ekonomi dan stabilitas kerja pemerintahan. Indeks kepercayaan ini juga digunakan untuk menganalisis dan merumuskan kebijakan dan strategi makro dan mikroekonomi, serta mengevaluasi kesehatan ekonomi dan hubungan antara lingkungan bisnis dan sektor keuangan. Data dari indeks ini didapatkan dari hasil survei tiap bulan dengan cakupan data khusus. Karena perannya tersebut, indeks keyakinan konsumen atau indeks kepercayaan konsumen dan masyarakat merupakan indeks yang penting untuk dipahami agar bisa menunjukkan tanggapan masyarakat atas kondisi ekonomi sekarang dan masa depan. Dalam hal ini, indeks kepercayaan konsumen dan masyarakat memiliki peran penting bagi perekonomian setiap negara karena sejumlah dampak bagi keberlangsungan ekonomi. Kondisi perekonomian nasional menjadi acuan bagi masyarakat dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan finansial seperti konsumsi, tabungan, hingga investasi. Oleh karena itu, indeks kepercayaan konsumen dan masyarakat sangat penting untuk diperhatikan, baik oleh pemerintah atau pihak lain yang membutuhkannya. Selanjutnya, pentingnya indeks kepercayaan. Yang pertama ada tren ekonomi. Indeks kepercayaan dapat mengindikasikan arah tren ekonomi. Ketika indeks menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi, ini biasanya menandakan bahwa konsumen dan bisnis optimis tentang masa depan ekonomi, yang dapat mendorong peningkatan konsumsi dan investasi. Yang kedua, ada pengambilan keputusan bisnis. Bisnis menggunakan indeks ini untuk merencanakan investasi, produksi, dan strategi pemasaran. Misalnya, jika indeks menunjukkan optimisme yang tinggi, perusahaan mungkin lebih cenderung untuk memperluas operasi atau meluncurkan produk baru. Yang ketiga, ada kebijakan publik. Pemerintah dan pembuat kebijakan ekonomi dapat menggunakan data indeks kepercayaan untuk menyesuaikan kebijakan fiskal dan moneter. Misalnya, jika indeks menunjukkan penurunan kepercayaan, pemerintah mungkin akan mengimplementasikan stimulus ekonomi untuk meningkatkan kepercayaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Baik, kita akan masuk ke dalam satu contoh soal, yaitu sebuah survei indeks kepercayaan konsumen dilakukan di dua kota, A dan B. Rata-rata nasional indeks kepercayaan adalah 100 dengan standar deviasi yaitu 15.
Hasil survei menunjukkan bahwa indeks kepercayaan di kota A adalah 130 dan di kota B adalah 85. Hitunglah Z-score untuk indeks kepercayaan di kedua kota tersebut dan diinterpretasikan hasilnya. Sebelum itu, rumus dari Z-score adalah Z sama dengan X dikurang rata-rata nasional indeks kepercayaan dibagi standar deviasi, di mana X yang ini merupakan nilai indeks kepercayaan kota yang akan diukur, sedangkan ini adalah rata-rata nasional indeks kepercayaan, yaitu yang di sini adalah 100. Selanjutnya yang ini adalah standar deviasi nasional yang disoal disebutkan sebesar 15. Untuk kota A, ZA sama dengan 130 dikurang 100 dibagi 15. ZA sama dengan 30 dibagi 15. ZA sama dengan 2. Untuk kota B, ZB sama dengan 85 dikurang 100 dibagi 15. ZB sama dengan min 15 dibagi 5. ZB sama dengan min 1. Selanjutnya kesimpulannya. Untuk kota A, kita mendapatkan hasil dari ZA sama dengan 130 dikurang 100 dibagi 15 sama dengan 30 dibagi 15 sama dengan 2. Untuk kota B, ZB sama dengan 85 dikurang 100 dibagi 15. ZB sama dengan min 15 dibagi 15 sama dengan min 1. Z-score untuk kota A adalah 2, yang berarti indeks kepercayaan di kota A berada 2 standar deviasi di atas rata-rata nasional. Ini menunjukkan tingkat optimisme yang sangat tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Z-score untuk kota B adalah min 1, yang berarti indeks kepercayaan di kota B berada 1 standar deviasi di bawah rata-rata nasional. Ini menunjukkan tingkat optimisme yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional. Selanjutnya ada contoh soal yang kedua. Saya akan membacakan contoh soal yang kedua. Sebuah survei indeks kepercayaan bisnis dilakukan di 3 kota. Kota X, kota Y, dan kota Z. Rata-rata nasional indeks kepercayaan bisnis adalah 110 dengan standar deviasi yaitu 20. Hasil survei menunjukkan bahwa indeks kepercayaan di kota X adalah 140, di kota Y adalah 100, dan di kota Z adalah 90. Hitunglah Z-score untuk indeks kepercayaan di ketiga kota tersebut dan interpretasikan hasilnya. Rumus Z-score adalah Z sama dengan X dikurang rata-rata nasional indeks kepercayaan dibagi standar deviasi. Untuk kota X, ZX sama dengan 140 dikurang 110 dibagi 20, sehingga dapat hasilnya adalah 30 dibagi 20, dan seterusnya didapat hasilnya menjadi 1,5. Untuk kota Z, kita ke kota Y dulu. Untuk kota Y ada ZY sama dengan 100 dikurang 110 sama dengan 20. Ini 110 dikurang 100 dikurang 110 dibagi 20. ZY sama dengan min 10 dibagi 20. ZY sama dengan min 0,5. Untuk kota Z, 90 dikurang 100 dikurang 110 dibagi 20. Min sama dengan min 20 dibagi 20 sama dengan min 1. Untuk kota X, Z-score untuk kota X adalah 1,5, yang berarti indeks kepercayaan di kota X berada 1,5 standar deviasi di atas rata-rata nasional. Ini menunjukkan tingkat optimisme yang cukup tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Z-score untuk kota Y adalah min 0,5, yang berarti indeks kepercayaan di kota Y berada 0,5 standar deviasi di bawah rata-rata nasional.
Ini menunjukkan tingkat optimisme yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional. Untuk Z-score kota Z adalah -1, yang berarti indeks kepercayaan di kota Z berada satu standar deviasi di bawah rata-rata nasional. Ini menunjukkan tingkat optimisme yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional. Kesimpulannya dari soal tersebut, kota X menunjukkan optimisme yang signifikan dengan indeks kepercayaan yang berada 1,5 standar deviasi di atas rata-rata nasional. Kota Y memiliki kepercayaan yang sedikit lebih rendah dari rata-rata nasional dengan Z-score -0,5. Untuk kota Z menunjukkan optimisme yang lebih rendah dengan indeks kepercayaan yang berada satu standar deviasi di bawah rata-rata nasional. Kesimpulan dari materi ini adalah Z-score dan indeks kepercayaan keduanya merupakan alat penting dalam analisis statistik ekonomi dan bisnis. Meskipun Z-score tidak secara langsung merupakan bagian dari indeks kepercayaan, penggunaannya dalam analisis data survei dapat memberikan wawasan penting tentang distribusi data, validasi hasil, dan perbandingan lintas waktu atau geografi. Dengan demikian, Z-score dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam dan interpretasi yang lebih akurat dari indeks kepercayaan. Baik, sekian materi dari saya, yaitu materi dari indeks kepercayaan, mencakup Z-score dan lain-lain.